Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu tetap kuat, tetap sehat, sukacita, menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada Bapak Ibu. Sebelum kita beristirahat dalam pembaringan malam ini, mari kita mendasarinya dengan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 23 ayat 13 sampai 14 sesuai dengan tuntunan bacaan Sabda Bina Umat malam ini. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih sudah menyertai kami dalam perjalanan hidup sepanjang hari ini dengan segala aktivitas, khususnya peribadatan yang kami lakukan. Malam ini sebelum kami umat-Mu membaringkan tubuh, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang hidup dan menghidupkan. Biarlah Tuhan layakkan kami untuk membacanya dan berikan kami kemampuan supaya kami dapat memahami dan melakukan kehendak firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Amsal 23 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 menyatakan, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah perkembangan pendidikan agama Kristen ditampilkan seorang tokoh. Dia seorang pedagog, seorang pendidik, dan juga seorang pendeta bernama Yohanes Chrysostomus. Dia dijuluki sebagai si mulut kencana karena perkataan-perkataannya itu selalu memotivasi orang untuk melakukan apa yang dia katakan. Dalam dunia pendidikan, dia selalu mengajak orang tua supaya orang tua itu bertanggung jawab dengan pendidikan anak-anak. Dan anak-anak itu dididik berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dan dia tidak mengizinkan orang tua membiarkan anak-anak itu berjalan sendiri, bertumbuh sendiri di tengah-tengah kehidupan, tapi diberikan mereka pendampingan yang baik dan benar. Ada satu kata-kata bijak dari Yohanes Chrysostomus ini yang dia ambil dari dunia olahraga, karena dia sangat senang melihat seorang olahragawan yang dilatih dan melatih diri, persiapan pertandingan untuk meraih kemenangan. Dia katakan, jadikanlah seorang olahragawan bagi Kristus. Artinya dia mengajak orang tua supaya orang tua itu mendidik anak-anak mereka dengan berdasarkan nilai-nilai Kristiani, supaya mereka bertumbuh dengan sikap dan karakter yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat eksistensi dari orang-orang Yahudi, mereka itu sangat peduli dengan yang namanya pendidikan anak. Mereka sungguh-sungguh peduli. Mereka tidak membiarkan anak-anak mereka berjalan sendiri, tapi mereka tetap memberikan pendampingan, asuhan kepada anak-anak mereka. Karena itu, kalau kita membaca Amsal pasal 23, pasal ayat 13 dan 14 ini merupakan kata-kata dari Amsal menandakan bahwa mereka itu orang yang concern terhadap pendidikan. Setiap orang tua itu dinasihati supaya memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka
dalam tanda petik dengan menggunakan cara apapun, termasuk di dalamnya barangkali dengan kekerasan. Itu yang diungkapkan dalam kata-kata ini. Dan ini kita pahami dalam konteks budaya orang Yahudi. Kenapa ini diberikan penekanan seperti ini? Supaya orang tua itu tidak abai, tidak lalai dengan pendidikan anak. Karena anak itu menentukan generasi seterusnya. Mereka akan mengambil tongkat estafet untuk kemajuan bangsa mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan ini juga relevan dalam kehidupan kita sebagai orang tua Kristen yang saat ini kita sedang menghadapi anak-anak milenial, katanya generasi milenial. Kalau kita membagi generasi itu, katanya ada 4 generasi, mulai dari generasi baby boomers sampai dengan sekarang ini konteks kita, anak-anak kita berada pada generasi Z dan generasi Alpha, yaitu mereka dilingkupi oleh perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, yang memacu mereka mau tidak mau, suka tidak suka, mereka itu bersaing satu dengan yang lain. Mereka memiliki pola instan, pola pikir, pola tindak yang instan. Segala sesuatu itu ingin mereka dapatkan dengan cepat. Bahkan mencari uang pun bisa menggunakan teknologi yang canggih ini. Itu ciri khasnya. Nah, dengan melihat karakter anak-anak bertumbuh dalam situasi ini, maka orang tua Kristen harus memiliki pola asuh yang benar kepada anak-anak itu, supaya anak-anak itu tetap bertumbuh dengan baik dan tidak menjadi batu sandungan, baik bagi dirinya, bagi keluarga, bagi masyarakat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita mengikuti petunjuk para ahli psikolog perkembangan, mereka mengungkapkan ada 3 bahkan 4 yang namanya itu metode-metode dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anak. Misalnya saja katanya ada pola asuh otoriter. Nah, ini dilakukan oleh orang tua yang sangat otoriter terhadap anak-anak. Semua itu maunya orang tua, mengikuti keinginan orang tua. Tentunya hal seperti ini barangkali tidak relevan lagi dalam kehidupan perkembangan anak-anak sekarang. Ya, kalau itu kita terapkan dengan murni. Kemudian ada pola asuh primisif. Primisif ini orang tua memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak-anak untuk mencari cara sendiri untuk membekali diri dalam mengikuti perkembangan zaman ini. Membuat anak-anak itu bebas. Ya, membuat anak-anak itu bebas. Dan ini juga mungkin kurang tepat ketika kita berlakukan kepada anak-anak dalam situasi ini, karena kalau ini kita berikan akhirnya mereka bebas dan tidak bertanggung jawab. Ada pola asuh yang namanya pola asuh demokrasi. Katanya ini gabungan antara pola asuh yang otoriter dengan primitif, di mana orang tua dan anak-anak itu bekerja sama. Ya, orang tua tetap memberikan pendampingan kepada mereka. Ada waktu-waktu di mana orang tua itu bersifat tegas, ada waktu-waktu di mana orang tua itu mendengarkan juga pendapat anak-anak, sehingga anak-anak diberikan kebebasan untuk bertumbuh. Nah, ini orang banyak mengambil filosofi dari main layang-layang. Seperti seorang main layang-layang, katanya ada waktu di mana yang menerbangkan layang-layang itu menarik dengan kencang benang dari layang-layang itu supaya layang-layang itu bisa terbang lebih tinggi lagi, dan ada waktu di mana dia harus mengulur benang itu, dan ada waktu di mana dia harus tetap menahan benang itu.
agar layang-layang itu tetap stabil. Dan ada pola asuh yang keempat, kata seorang psikolog yang bernama Eleanor dan McCoby dan John Martin. Dia katakan ada pola asuh yang keempat, yakni pola asuh abai atau cuek, yakni pola asuh orang tua yang cuek terhadap anak-anak, tidak mau peduli dengan anak-anak. Mereka yang penting beraktivitas, bekerja, memenuhi segala kebutuhan anak-anak, lalu anak-anak itu dibiarkan dengan sendiri. Tentunya ini juga tidak cocok dengan situasi sekarang ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pola asuh yang ada itu secara teoritis itu bergantung kepada Bapak Ibu mau milih yang mana untuk menyelamatkan anak-anak Bapak Ibu, supaya anak-anak Bapak Ibu itu memiliki kemampuan untuk bersaing dengan perkembangan dunia sekarang ini dengan teknologi yang sangat pesat itu. Tapi di sisi yang lain, mereka juga tidak tergilas dengan masalah-masalah teknologi karena mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Karena itu mari berikan pola asuh yang baik dan benar kepada anak-anak kita, dan berusahalah supaya kita sebagai orang tua Kristen ini mau menjadikan anak-anak kita itu sebagai olahragawan bagi Kristus, agar mereka siap berjuang, siap tampil bertanding dalam kehidupan yang nyata, dan mereka menjadi pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Engkau telah melayakkan umat-Mu sebelum tidur untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang hidup dan menghidupkan ini. Berikanlah hikmat kepada orang tua supaya mereka tetap memberikan pola asuh yang benar kepada anak-anak, memberikan pendampingan agar anak-anak mereka di satu sisi tetap bertumbuh mengikuti perkembangan zaman melalui pengetahuan, tapi di sisi yang lain mereka juga dibekali dengan pendidikan, yakni karakter mereka, sifat mereka, agar mereka sungguh-sungguh menjadi orang yang bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, mampukan kami sebagai orang tua untuk mengasuh anak-anak kami sebagai generasi-generasi penerus dari keluarga, dari gereja, dan dari masyarakat ini. Tuhan Yesus, sebagai umat-Mu, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa kami. Tolong bangsa kami dalam menghadapi virus COVID-19, berikan hikmat, kemampuan kepada kami dengan dampak-dampak yang sudah terjadi sekarang ini. Mari Bapa, Engkau menjagai anak-anak-Mu supaya anak-anak-Mu tetap menjalani hidup yang didasarkan kepada keyakinan bahwa Engkau pengendali kehidupan ini dan Engkau juga akan menyertai kehidupan mereka. Tolong hindarkan mereka dari penyakit virus COVID-19, karena itu berikan ketaatan kesetiaan mereka untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami, agar umat-Mu tetap hidup dalam damai sejahtera. Kami berdoa untuk para medis, baik dokter, perawat, dan relawan yang berupaya untuk merawat anak-anak bangsa yang sakit akibat virus COVID-19. Berikan mereka keteguhan hati, perlengkapan diri, sehingga mereka tetap melakukan pelayanan kemanusiaan ini. Terima kasih Allah Bapa di surga, seluruh kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dengan segala aktivitas yang mereka lakukan, sekalipun mungkin dilakukan di rumah, di tengah-tengah situasi dan kondisi kami saat ini. Berkati juga pelayanan-pelayanan gereja-Mu dalam situasi seperti ini, sehingga
gereja tetap melakukan tugas-tugas dan fungsinya untuk melayani umat yang dipercayakan kepada gereja ini. Terima kasih Allah Bapa di surga, indah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.